Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada, mari kita siapkan hati kita buat Tuhan. Nah sebelumnya, aku bakal nyamain beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi teman-teman yang baru join sama kita, teman-teman dapat cek kegiatan ibadah kita di YouTube channel GPTK Open TV. Dan Youth Online Service diadakan tiap Sabtu pukul 5 sore. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman dapat melihat di kolom deskripsi atau di menit selanjutnya. Dan Youth Online Service anak diadakan menunggu pemberian selanjutnya. Nah, tanpa tunggu lama lagi, mari kita siapkan hati kita buat Tuhan. Enjoy the service and God bless you. Oke, shalom semuanya. Mari kita have fun pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada hari ini. Sebentar kami akan menyanyikan lagu pujian dan have fun pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, lah yang berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, lah yang berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Mari kita akan nyanyikan lagu Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya tak terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup.
tangannya tak terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya tak terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya tak terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup, tangannya tak terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sanggup, Dia tak pernah terlambat untuk mengangkatmu yang lebih tinggi dan tetap bersama Tuhan di sana suatu saat nanti. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah kalah, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya Tuhan.
menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Dia tak pernah gagal dan tak pernah tinggalkan kalian semua. Tuhan pasti sanggup menolong dan sanggup membawamu ke atas suatu saat nanti. Dia tak pernah gagal dan dia tak pernah lalai dalam hal apapun, setiap persoalan yang kalian hadapi. Tuhan, sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini, Tuhan. Semoga menjadi rema dan bermanfaat untuk firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kali ini kita boleh bertemu kembali. Dan kali ini saya diberi tema tentang penyertaan Tuhan. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang penyertaan Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan kepada teman-teman semuanya. Yang menurut kalian, apa sih senangnya hidup kita disertai oleh Tuhan? Bukannya ketika hidup kita ini disertai oleh Tuhan, berarti ada satu pribadi yang senantiasa mengawasi hidup kita. Bukankah kita akan kehilangan kebebasan kita ketika Tuhan menyertai kita? Kemudian, selanjutnya, jika Tuhan menyertai kita, apakah hidup kita akan selalu baik-baik saja? Apakah hidup kita akan lepas dari setiap persoalan? Apakah kita akan bebas dari setiap masalah? Ataukah hidup kita akan jadi lebih mudah ketika Tuhan menyertai kita? Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan dari beberapa tokoh yang ada di dalam Alkitab, di mana dikatakan bahwa Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dan kita akan belajar dari kehidupan mereka. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka ketika Tuhan menyertai mereka? Ataukah hidup mereka akan jadi lebih mudah? Ataukah hidup mereka akan jadi lebih gampang ketika Tuhan menyertai mereka? Nah, yang pertama, ketika Tuhan menyertai kita, dikatakan bahwa apapun yang akan kita lakukan, itu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Nah, yang pertama, kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Kita akan belajar dari kisah Yusuf. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita buka di Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk teman-teman semuanya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Nah, jadi kisah ini adalah kisah Yusuf ketika Yusuf ada dalam pembuangan. Ya, jadi ceritanya ketika itu Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ya, bayangkan ketika itu umur Yusuf masih sangat muda. Yusuf harus terpisah dari keluarganya. Yusuf harus terpisah dari ayahnya yang begitu menyayangi dia. Yusuf harus bekerja di rumah orang Ismail yang bernama Potifar. Nah, tetapi dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Dimanapun Yusuf berada, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Nah,
Dikatakan ketika Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf, sehingga Yusuf ini menjadi kesayangan tuannya. Bahkan pada Yusuf dikuasakan segala miliknya, segala apa yang ada di rumahnya dikuasakan kepada Yusuf, sehingga dikatakan bahwa orang Mesir ini, Potifar ini, tidak usah melakukan apa-apa lagi karena semuanya udah dipercayakan pada Yusuf. Nah, walaupun Tuhan menyertai Yusuf, kalau kita tahu cerita Yusuf, apakah kehidupan Yusuf akan jadi jauh lebih mudah? Apakah hidup Yusuf akan lepas dari masalah ketika Tuhan menyertai Yusuf? Kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, bahkan dikatakan bahwa Yusuf ini harus menjalani masa hukuman dalam penjara. Bukan karena kesalahan Yusuf, tapi Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Nah, di dalam penjara pun Tuhan masih menyertai Yusuf. Bahkan dikatakan Yusuf mendapat kepercayaan dari kepala penjara. Nah, tapi apakah hidup Yusuf jadi lebih mudah di dalam penjara? Ternyata tidak juga. Yusuf saat dia ada dalam penjara, Yusuf seakan-akan tidak punya pengharapan. Yusuf tidak dijanjikan bahwa dia akan lepas atau dikeluarkan dari penjara. Tidak. Yusuf tidak pernah mendapat janji bahwa dia akan keluar dari penjara. Nah, tetapi yang membuat Yusuf tidak kehilangan pengharapan adalah karena Tuhan menyertai Yusuf, dan itu dinyatakan oleh Tuhan dengan bahwa apapun yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati Tuhan sehingga semuanya menjadi berhasil. Nah, kemudian tokoh yang kedua adalah Daud, Raja Daud. Kita akan buka di 1 Samuel 18 ayat 12 sampai 14. 1 Samuel 18 ayat 12 dan 14. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Saul menjadi takut pada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah, kisah Daud ini, ya, ketika Tuhan senantiasa menyertai Daud, Tuhan selalu memberi kemenangan pada Daud. Dalam setiap pertempuran, Daud selalu mendapatkan kemenangan. Bahkan bangsa Israel menyorakkan, bangsa Israel bernyanyi untuk Daud bahwa Daud telah mengalahkan berlaksa-laksa musuh, sedangkan Saul hanya beribu-ribu saja. Dan itu yang membuat Raja Saul menjadi iri pada Daud. Ya, kalau kita baca ceritanya, bahkan Daud sempat dilempar tombak oleh Saul, tapi Daud luput. Tuhan meluputkan Daud dari tombak Saul. Nah, tapi Saul tidak berhenti sampai situ saja. Saul masih punya rencana untuk mencelakai Daud. Dalam setiap pertempuran, Daud selalu ditaruh di barisan yang paling depan. Ya, di mana barisan yang paling depan adalah barisan yang paling berbahaya karena dia maju pertama kali. Ya, ketika musuh menembakkan panah pertama kali, ya pasti yang kena adalah barisan depan. Nah, Saul berharap bahwa ketika Daud ada di barisan depan, ya, Daud akan dibunuh oleh musuh. Ya, tapi apa yang terjadi? Tuhan menyertai Daud. Ya, tadi kita baca sama-sama dikatakan Tuhan menyertai Daud, sehingga apa yang dilakukan oleh Daud selalu dipenuhi oleh keberhasilan. Dalam setiap pertempuran, Daud selalu berhasil. Nah, itu enaknya hidup disertai Tuhan. Ya, apapun yang kita perbuat selalu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ya, di kitab Yeremia dikatakan, berbahagialah kita, ya, jika kita ini mengandalkan Tuhan. Ya, jika Tuhan menyertai kita, ya, kita ini akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, kapanpun musimnya kita akan selalu berbuah. Nah, demikian juga ketika Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan, walaupun itu keadaan susah, keadaan yang sulit, ya, Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan membuat hidup kita ini berhasil. Nah, kemudian yang kedua, jika Tuhan menyertai kita, ya, Tuhan akan senantiasa memberi kekuatan dan meneguhkan kita.
Kita buka di Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dikatakan, jangan kecut dan tawar hati, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, ya, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau. Nah, pada saat itu ya firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua, ya, karena saat itu Yosua harus menggantikan kepemimpinan Musa, di mana Musa saat itu telah mati, ya, dan Yosua hamba Musa harus menggantikan Musa untuk membawa orang Israel ini masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian. Dan hal itu bukan perkara yang mudah untuk Yosua, karena Yosua telah mengalami bagaimana kerasnya bangsa Israel, bagaimana tegar tengkuknya orang Israel ini, ya, bagaimana pemberontakan orang Israel ketika Musa memimpin orang Israel. Yosua telah mengalami semuanya itu, dan tidak mudah untuk menggantikan posisi Musa, karena Musa adalah pemimpin yang sangat disegani. Musa adalah pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat, ya, dan sedangkan Yosua adalah hanyalah seorang hamba Musa, ya. Sebab itu ada keraguan dalam diri Yosua, ada ketakutan dalam diri Yosua untuk memimpin orang Israel ini masuk ke tanah perjanjian, untuk masuk ke tanah Kanaan. Sebab itu disampaikan firman Tuhan ini pada Yosua, bahwa Yosua jangan kecut dan tawar hati, harus meneguhkan hatinya, ya, karena Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan meneguhkan dia. Nah, ketika Tuhan menyertai Yosua, ya, maka apa yang terjadi dengan Yosua? Yosua mendapat kekuatan dan peneguhan dari Tuhan. Nah, demikian juga ketika Tuhan menyertai kita. Walaupun hidup yang kita jalani nggak mudah nih, ketika Tuhan menyertai kita, ya, setidaknya kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Setidaknya kita akan mendapat peneguhan dari Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, sehingga kita akan mampu menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita, sehingga kita akan mampu menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Nah, kemudian kita buka di 2 Tawarikh 32 ayat 7-8. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 7-8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Nah, jadi kisah ini adalah kisah di zaman Raja Hizkia, ya, di mana saat itu Yerusalem, kota Yerusalem sedang dikepung oleh Asyur, ya, rajanya bernama Sanherib. Ya, dan ketika itu orang-orang Yehuda mereka sangat ketakutan, ya, mereka sangat takut, mereka sangat gentar karena Yerusalem dikepung oleh tentara Asyur, sehingga mereka ini nggak bisa keluar, ya, karena kotanya sedang dikepung oleh musuh. Ya. Dan ketika itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia apa? Raja Hizkia memberi semangat, Raja Hizkia mengatakan pada rakyatnya bahwa jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena yang menyertai kita ini lebih banyak, yang menyertai kita ini lebih besar, kita disertai oleh tangan yang kuat, ya. Jangan takut, mereka disertai oleh manusia, sedangkan yang menyertai kita adalah Tuhan Allah yang besar. Itu yang Hizkia katakan pada tentaranya, itu yang Hizkia katakan pada rakyatnya, sehingga ketika itu mereka mendapat kekuatan, mereka mendapat peneguhan dari Tuhan, sehingga mereka bisa lolos dari tentara Asyur, ya. Nah, itu tadi ketika Tuhan menyertai kita, teman-teman, ya. Yang pertama, apapun yang kita perbuat, Tuhan janjikan bahwa apapun yang kita perbuat akan berhasil, ya. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa ketika Tuhan menyertai kita,
Tuhan akan memberi kekuatan buat kita, dan Tuhan akan meneguhkan kita. Jadi kita tidak usah takut, ya. Ya, sekali lagi teman-teman, penyertaan Tuhan bukan berarti Tuhan membuat hidup kita akan jadi lebih mudah. Bukan berarti Tuhan membuat hidup kita lepas dari masalah, lepas dari persoalan, lepas dari perjuangan. Bukan. Ya, janji Tuhan ketika Tuhan menyertai kita, ya, Tuhan akan bikin hidup kita berhasil. Ya, seperti Yusuf, seperti Daud. Ya, tapi mereka pun harus melalui perjuangan. Mereka pun harus melalui masalah, mereka pun harus melalui rintangan. Ya, kemudian seperti Yosua dan Hizkia, ya, Yosua tetap harus berjuang nih walaupun Tuhan menyertai dia. Yosua tetap harus berjuang untuk menaklukkan penduduk di tanah Kanaan, yang dikatakan bahwa penduduk tanah Kanaan adalah orang-orang raksasa, orang-orang yang besar. Ya, kemudian Hizkia pun, ya, dikatakan walaupun Tuhan menyertai dia, ya, bukan berarti segala sesuatunya akan jadi lebih mudah. Ya, Hizkia tetap harus menghadapi tentara Asyur. Ya, nah, tetapi janji Tuhan itu tadi, ya, 2 poin janji Tuhan. Ya, Tuhan akan membuat kita berhasil, dan Tuhan akan memberi kita kekuatan dan peneguhan. Nah, janji Tuhan buat kita, jika Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan akan senantiasa ada bersama kita dalam segala keadaan. Ya, apapun keadaan kita, ketika kita ada dalam kemenangan, kita ada dalam kesusahan, kita ada dalam kesesakan, Tuhan tetap menyertai kita dalam setiap musim hidup kita. Kita akan buka sama-sama di Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat teman-teman. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya, dikatakan, ya, ketika Tuhan menyertai kita, walaupun kita melewati sungai, dikatakan bahwa kita tidak akan dihanyutkan. Ketika kita melewati api, dikatakan bahwa kita ini tidak akan dihanguskan, karena Tuhan menyertai kita. Nah, sekali lagi dikatakan bahwa kita tetap harus melewati sungai loh. Ya, kita harus tetap melewati air, kita harus tetap melewati api. Ya, bukan berarti ketika Tuhan menyertai kita dihindarkan dari sungai, atau kita dilepaskan dari api, kita tidak perlu melalui api. Enggak loh, kita tetap harus melewati sungai, kita harus tetap menyeberangi sungai. Ya, tapi janji Tuhan, kita tidak akan dihanyutkan. Kita tetap harus melewati api, tapi janji Tuhan, kita tidak akan dihanguskan. Nah, indahnya ketika Tuhan menyertai kita dalam setiap keadaan, walaupun kita harus melalui masa-masa sulit kita, ya, janji Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, bangsa Israel saat menyeberangi sungai Yordan, ya, dikatakan Tuhan menyertai mereka. Ya, kita buka di Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga. Ya, dalam kitab Yosua pasal ketiga, nanti teman-teman bisa baca. Ya, di situ ada judul menyeberangi sungai Yordan. Ya, di mana Yosua harus membawa orang Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, menyeberangi sungai Yordan bukan perkara yang mudah, ya, karena sungai Yordan adalah sungai yang besar. Ya, sehingga untuk menyeberangi sungai Yordan itu diperlukan mujizat Tuhan. Nah, tetapi orang Israel tetap harus menyeberangi sungai Yordan, walaupun dikatakan bahwa Tuhan menyertai orang Israel. Nah, tapi ketika orang Israel diperhadapkan kepada sungai Yordan, ya, Tuhan menolong orang Israel sehingga orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Nanti teman-teman boleh baca kisahnya di Yosua pasal 3. Ya, apa yang terjadi ketika orang-orang Israel dalam kepemimpinan Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Nah,
dalam kisah ini ya jelas dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menunjukkan setianya pada Yosua, sehingga terbukti bahwa Tuhan menyertai Yosua. Orang Israel membuktikan bahwa oh ternyata Tuhan bukan hanya menyertai Musa, Tuhan juga memakai Yosua untuk membuat mujizat, untuk melakukan mujizat juga ya. Nah kemudian selanjutnya kita akan lihat kisah di Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal ketiga. Nah nanti teman-teman juga bisa baca ceritanya atau kisahnya masing-masing, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah saya akan baca judulnya aja. Judul perikopnya adalah perapian yang menyala-nyala ya. Ya saya yakin teman-teman juga udah tahu ceritanya nih ya. Jadi ketika itu ya orang Israel ada dalam pembuangan ya di negara Babel ya, dan termasuk di dalamnya itu ada 3 orang anak muda ya, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Ketika itu raja memberi perintah ya bahwa orang-orang ya, bahwa semua orang-orang itu harus sujud menyembah pada raja, harus sujud menyembah pada Nebukadnezar ya. Tetapi 3 orang ini dan Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka nggak mau melakukan itu ya, dan mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu resikonya, bahwa ketika mereka tidak melakukan perintah raja ada hukuman yang menanti mereka. Dan betul ya, raja mengatakan bahwa mereka ini harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala ya, tapi mereka jalani itu ya karena mereka yakin bahwa Tuhan menyertai mereka ya. Bahkan dahsyatnya mereka ini sampai berani ngomong ya, jika memang Tuhan menyertai kami, jika Tuhan memang mau melepaskan kami, Dia pasti akan melepaskan kami. Tapi jika Tuhan tidak melepaskan kami ya, kami tetap tidak akan menyembah Tuanku Raja. Nah ya teman-teman, coba ya kita renungkan sama-sama ya, ketika dikatakan tadi Tuhan menyertai Yosua ya, Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, tapi apakah mereka si Yosua tadi nih, apakah Yosua ketika Tuhan menyertai atau Yosua tidak harus menyeberangi sungai? Yosua tetap harus menyeberangi sungai. Yosua tetap harus melewati sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun dikatakan Tuhan menyertai mereka, tapi mereka tetap harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, tapi janji Tuhan ketika Tuhan menyertai mereka ya, mereka mampu melalui semuanya itu. Mereka mampu melewati semuanya. Mereka mampu melewati sungai. Mereka mampu melewati perapian. Itu karena Tuhan menyertai mereka. Nah, sebagai penutup teman-teman ya, ada satu cerita ya. Satu kali ada seekor lebah ya yang terjatuh ke dalam sebuah gelas. Nah, lebah ini senantiasa berputar-putar di dalam gelas ya, karena lebah ini berpikir bahwa di depannya itu adalah jalan keluar ya, sehingga tiap kali lebah itu mau keluar ternyata dia nggak berhasil ya, karena yang dia lihat sebagai jalan keluar itu ternyata jalan yang buntu ya, dan lebah ini terus saja berputar-putar di dalam gelas ya, sampai akhirnya dia menjadi mati karena dia kelelahan ya. Lebah ini tidak sadar bahwa ada jalan keluar di atas ya, seharusnya dia tinggal terbang ke atas dan dia bisa keluar dari gelas itu. Tapi yang dilakukan oleh lebah ini ya, dia pakai sudut pandangnya sendiri, dia pakai penglihatannya sendiri bahwa oh, jalan keluar ada di depannya ya, sehingga lebah ini hanya berputar-putar saja dalam gelas sampai akhirnya dia kelelahan dan mati. Nah demikian juga dengan kehidupan kita teman-teman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ya, ketika kita harus melewati padang gurun seperti orang Israel ya, ketika kita harus menyeberangi sungai,
ketika kita harus melewati perapian yang menyala-nyala, ya kita harus senantiasa ingat bahwa ada satu pribadi yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Masih ada jalan keluar, masih ada harapan. Masih ada Tuhan di atas kita yang senantiasa menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai kita, bukan berarti hidup kita akan jadi lebih mudah. Tapi percaya teman-teman, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan senantiasa akan membuat apapun yang kita kerjakan berhasil, sebagai tanda kalau Dia menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai kita, kita akan diberi kekuatan, kita akan diteguhkan, walaupun kita harus melewati setiap persoalan dan masalah kita. Nah, jadi teman-teman, mari kita tetap percaya dalam keadaan apapun, Tuhan ini tetap menyertai kita. Ketika masalah ada dalam hidup kita, lihat ke atas, berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Percaya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pada kasih setiamu Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Ingatkan kami selalu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ingatkan kami senantiasa Tuhan bahwa Engkau senantiasa Tuhan memperhatikan setiap kami Tuhan. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan Tuhan, tidak pernah luput dari pandangan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami ini boleh senantiasa hidup benar di hadapan-Mu, supaya kami ini boleh senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu. Dan ingatkan kami senantiasa Tuhan, bahwa ketika Tuhan menyertai kami, bukan berarti hidup kami ini lepas dari masalah Tuhan. Tapi Tuhan, ketika Tuhan menyertai kami, walaupun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, tapi tongkat dan gadamu itu Tuhan yang senantiasa menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi rema buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai berjumpa kembali teman-teman pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.